Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah di bait suci ini dan yang mengikuti secara live streaming di rumah, kita mulai kebaktian kita pada pagi ini. Kita saat teduh. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian 574 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar epistel di minggu hari ini yang tertulis dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kita membacanya secara responsorial. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mendengar telinganya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi.
Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta. Warta Jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Nama Minggu 5 Papanias 6 Februari 2022. Topik Minggu, menjadi pengikut Yesus atau Gabe Siuton Yesus. 1. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari ini, Minggu, tanggal 6 Februari 2022, di ibadah pukul 10 WIB. 2. Pembukaan ibadah khusus. Sebagaimana program gereja kita, mulai tahun 2022 ini akan diadakan ibadah khusus full musik. Dalam tahap awal akan diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap minggu pertama dan ketiga. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari 2022, akan diadakan ibadah perdana pukul 18 WIB. Marilah kita mendukung pelayanan ini agar berjalan dengan baik.
3. Ibadah pembukaan pertangyangan wilayah, sermon-sermon kategorial, dan klasidi di bulan Februari 2022. Pembukaan kebaktian wilayah, klasidi, dan sermon-sermon akan dilakukan di gereja dan disiarkan live streaming pada hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 19 WIB. 4. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, pengumpulan persembahan anak sekolah minggu ibadah online tahun 2021 bagi anak sekolah minggu yang akan mengumpulkan persembahan online tahun 2021 dapat menitipkan di sekretariat gereja di hari Senin sampai Sabtu pukul 10 WIB sampai 15 WIB, atau bisa menitipkan pada Sintua wilayah, atau bisa juga langsung mentransfer ke rekening gereja HKBP Pasar Minggu, ke rekening atas nama HKBP Pasar Minggu, Bank Mandiri, dan Bank BRI. Nomor rekening ada di Warta Jemaat. Bukti transfer dapat langsung diinfokan ke bendahara gereja, yaitu Amang Tua M. Simangunsong. Batas pengumpulannya diperpanjang sampai tanggal 27 Februari 2022. B. Zoom kelas selama bulan Februari tahun 2022 dapat dilihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 5. Pernikahan. 5.1. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ezekiel Maranatha Gultom, sarjana sains komputer, putra dari Bapak Insinyur Evangelis Arlewis Gultom, Master Teknik, dengan Ibu Louise Betty Borusitonga, sarjana hukum, Master Hukum. Alamat Tanjung Barat Residen A strip 3, Jalan Tanjung Barat Selatan nomor 1, RT 003 RW 002, masuk wilayah 2. Anggota jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Nelly Rati Buru Purba, sarjana ekonomi, putri dari Bapak Sintua Dr. Andus G. Pas Purba, dengan Ibu Ratna Buru Pasaribu, sarjana sains. Alamat Jalan Masjid At-Taqwa nomor 36 RT 001 RW 002 Kembangan Utara. Anggota jemaat AKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Kebun Jeruk, Resort Kebun Jeruk. 5.2. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Felix Tiogin Maruli Huta Barat, Master Sains, putra dari Bapak Dr. Andurs Masakap Huta Barat, dengan Ibu Rismauli Boru Tapaya. Alamat Jalan Tanjung 4, Blok G2 strip 2, Ranco Indah, Jakarta Selatan, masuk wilayah 17. Anggota jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Ruth Teresita Buru Nenggolan, sarjana sosial, putri dari Bapak Timbul Nenggolan, dengan Ibu Dr. Anda Lelisari Buru Dongoran. Alamat Taman Sari Puri Bali, Taman Ayun B3 strip 11 RT 004 RW 011 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojong Sari, wilayah 14. Anggota jemaat AKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 12 Februari tahun 2022 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu.
5.3 pengumuman 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Aupentri Pandapotan Sianipar, putra dari Bapak Dr. Andus H. Sianipar almarhum dengan Ibu T. Burus Tungkir almarhumah, alamat Jalan Mandor Basir 2 RT 004 RW 008 nomor 28B, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok, masuk wilayah 15. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, Resop Pasar Minggu, dengan Repika Sari Buru Sibarani, putri dari Bapak Pendeta Effendi H. Sibarani, dengan Ibu Surtaka Buru Simanjuntak, alamat Jalan Udang 6 nomor 220, Perumnas 2, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Anggota jemaat Gereja Kristen Okumene di Indonesia atau GKO, Jemaat Bekasi 2. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 9 WIB di Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO, Jemaat Bekasi 2. 6. Jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 6 Februari tahun 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat AKBP Pasar Minggu A. Keluarga Hendra Prengkis Torus, Ibu Christine Natali Buru Simatupang, dengan 2 orang anak yang beralamat Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Pasar Minggu, Jalan Aup Blok L nomor 72, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Jati Padang, Pasar Minggu, masuk wilayah 4, nomor registrasi jemaat 04792, pindah dari HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. B. Keluarga Brand Williams Gultum, Ibu Catherine Viviana Buru Parusip, yang beralamat Jalan Ranco Indah, Gang Masjid Nurul Islam nomor 29, RT 006, RW 002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, masuk wilayah 17, nomor registrasi jemaat 17902, pindah dari HKBP Kompas Indah Resort Setia Mekar Distrik 19 Bekasi. C. Keluarga Erwin Noviters Tumorang, Ibu Lucy Repina Buru Simarmata, dengan 1 orang anak yang beralamat Bejaten Greenland, Kaplin 8, Jalan Gunung 5 nomor 4, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah 1, nomor registrasi jemaat 01790, pindah dari HKBP Tebet, Resort Tebet, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. 7. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki dan perempuan di keluarga Guntur Andre Fernando Panjaitan, Ibu Pesta Uli Agrina Buru Siregar, pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022, yang beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 115 RT 005 RW 001, masuk wilayah 3. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat AKBP Pasar Minggu dari tanggal 6 Februari tahun 2022 sampai tanggal 12
12 Februari tahun 2022, nama-nama ada di Warta Jemaat yang kita pegang. Firman Tuhan untuk burang tahun adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang diambil dari Yosua 1 ayat 9. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan kedua, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 238. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, minggu kelima setelah Epifanias, diambil dari kitab Injil Markus pasal 1 dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di danau di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, inilah berita pertama tentang pemanggilan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Pemanggilan pertama akan menjadi seorang murid Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, sedikit berbeda penulisan kitab Injil tentang pemanggilan dari murid-murid Tuhan Yesus ini. Pemanggilan Simon Petrus sebagaimana dalam khotbah hari ini. Kalau dalam Injil Lukas, Bapak, Ibu, saudara-saudara, diceritakan di situ bahwa sudah satu malam mereka mencari ikan di danau itu, tapi tidak seekor pun mereka temukan ikan atau mereka dapatkan. Lalu di keesokan harinya Yesus datang berjalan di tepi danau itu. Bahkan Yesus mengambil perahu dan Dia bercakap-cakap sembari seperti mengajar di danau itu. Lalu Yesus menyuruh agar mereka menyampakkan jalannya itu ke dalam danau itu. Dari sudut logika sebagai penjala ikan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah hal yang tidak masuk di akal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena mencari ikan pada umumnya adalah pada malam hari, tidak siang hari. Tapi Yesus menyatakan agar mereka melemparkan jalannya itu ke danau itu. Mereka tidak banyak bertanya. Lalu Simon Petrus itu melemparkan jala itu. Lalu peristiwa ajaib terjadi, yaitu sampai mereka tidak mampu untuk menarik jala itu, saking penuh dengan ikan. Ini adalah di luar kebiasaan mereka, yang biasanya mereka menjala bahkan sampai bermalam di danau itu, harus malam baru dapat ikan. Kini Yesus memerintahkan melemparkan jala itu pada siang hari itu.
terbalik dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Jala itu penuh. Tentu ini bisa merubah pola pikir mereka terhadap Yesus yang seutuhnya. Memang dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 40 sebenarnya mereka berdua telah bertemu dan mengenal sebenarnya tentang Yesus. Siapakah Yesus itu? Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa saya ceritakan berawal dari situ? Mengikut Yesus tidak terlepas dari pengenalan kita akan Yesus itu sendiri. Dak sirang pangihutonon namar Tuhanon sian panadota taringot tunatahitoni. Kalau tidak kita bisa asal-asalan. Kalau tidak kita bisa ala Kristen opuku Kristen ma au. Karena Kristen bapakku, ya toh saya harus Kristen. Merminggu dongan ba merminggu au. Boleh seperti itu. Ba adong punguan ni dongan daripada suarong punguaku. Do talahan merkur daripada suadong punguakuru. Bisa nanti menjadi seperti itu. Mengikut Yesus tidak terlepas Bapak Ibu Saudara-saudara akan pengenalan kita tentang Yesus. Yesus itu siapa bagi kita? Siapa dia bagimu dan bagi saya? Mengikut Yesus tidak bisa terlepas. Siapakah Yesus itu bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Simon Petrus dan keempat yang ada dalam khotbah ini, Andreas, Yakobus, Yohanes anak Zebedeus. Mereka sudah melihat dan mengenal Yesus itu adalah Mesias dan yang Maha Kuasa. Dalam Injil Markus juga walau tidak begitu panjang diceritakan Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi di sini telah diceritakan juga setelah Yesus dicobai di padang gurun, setelah Yesus dicobai oleh iblis, mereka telah mengenal Yesus itu sebenarnya siapa. Tentu para orang-orang yang ada di saat itu di sekitar itu telah melihat siapa Yesus yang seutuhnya, bahwa dia adalah Tuhan yang adalah Mesias Sang Juru Selamat. Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sesuai dengan tema khotbah kita pada hari ini. Menjadi pengikut Yesus. Gabe si huton Yesus. Kalaulah kita saat ini bertanya kembali kepada diri kita, apa yang memotivasi kita bergereja? Kedua, apakah saya sudah benar pengikut Yesus? Biar kita bandingkan nanti dengan bagaimana sebenarnya dan siapa para pengikut Yesus itu. Tentu apapun ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyatakan kita adalah pengikut Yesus,
tentu kita adalah orang-orang yang sudah percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penopang di tengah kehidupan kita ini. Dia adalah Juru Selamat kita, Juru Selamat surgawi bagi kita. Tentu kita telah di situ. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang harus kita perhatikan di sana. Kalau keempat murid pertama Yesus di sini, hanya satu kata yang merubah kehidupan mereka. Hanya satu kata yang membuat mereka berubah, bermetamorfosis. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Perkataannya, satu perkataan ini merubah kehidupan mereka. Mana yang berubah Bapak Ibu saudara-saudara? Mari perhatikan. Merubah kebiasaan lama kepada kebiasaan baru. Merubah dari kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru. Sehari-harian mereka sebagai penjala ikan. Di Alkitab tidak diceritakan apakah mereka menggulung jala itu dan menyimpannya dulu atau tidak. Tidak ada diceritakan di situ. Tapi ketika Yesus berkata, Simon, ikutlah aku. Andreas, ikutlah aku. Lalu mereka meninggalkan kebiasaan itu. Apakah karena mereka mendapat untung? Tentu tidak. Karena boleh dikatakan kalau mereka mendapat untung justru mereka harus bertahan di situ. Karena sudah penuh jala itu. Boleh mereka menolak. Kalau Yesus berkata ikutlah aku, mungkin bisa mereka, wah sudah enak ini. Ternyata banyak ikan kok di sini, banyak untung. Tapi kita bayangkan anak-anak Zebedeus itu tadi, mereka ekonomi yang mapan kok. Buktinya mereka menggaji orang, ada anak-anak upahannya. Tapi satu perkataan itu merubah mereka. Ikutlah aku. Lalu mereka langsung mengikut Yesus. Saudara-saudara, menjadi pengikut Yesus adalah merubah pola-pola hidup yang tidak berkenan dengan Tuhan. Setiap orang yang telah menyatakan, dikatakan Yesus, ikutlah aku menjadi pengikut Yesus, tentu mampu meninggalkan pola-pola hidup lama kepada pola hidup yang baru. Pola hidup yang tidak layak dan berkenan bagi Tuhan dan menjadi mengikut Yesus di dalam suasana hidup yang baru. Jadi keboido berubah. Pertanyaannya, jika kita dipanggil Tuhan Yesus menjadi orang-orang percaya dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus, sudahkah kita mampu berubah? Sudahkah kita meninggalkan kebiasaan itu
dan mengikuti Yesus dalam jalannya itu, perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saya katakan saya adalah murid Tuhan Yesus, saya adalah orang percaya kepada Tuhan yang telah mengikut Yesus Kristus, berarti kalau kita katakan saya telah dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, dan saya telah mengikut Yesus, tentu hidup kita telah diatur dan selalu dituntun oleh Tuhan dan selalu mengikuti jalan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya dohonota rupani hidup besar di dok anggo lapor sero jadi ang situata natuare baca pria usian Medan sense semayang sermon pasalahi tolong jomang lagi sermok kamin na aduh beda ni marhaposan dohot marhapor siyaw na wangin na. Basa nang di boto amang niko. Iya. Bayi mabagas na lagi sermon rupane. Kata-kata juga mereka bahas. Aduh beda nih marhaposan namang. Sungguh dia do marhaposan. Sungguh dia do na marhapor siyaw. Upat orang bulu marhaposan kata Indonesia na lebih tepat adalah menyandarkan diri, menyerahkan diri. Ima bulu marhaposan niko, bambulu beriman marhapor siaun. Alaina dua hatai, bulu ngaberiman marhapor siaun, apakah sudah marhaposan niko? Jawabannya tidak. Molo marhapor siaun ngamarhaposan tutuhani hamu mazo mengalusi alus na daong hidup ban mulu di bibel tahun basibulis peporser warong Tuhan parjah pedi jaha do hatani di bata akkade tu piarong go nama jaha bibil akka para normal pedong do nama tangiang bahkan para dukun-dukun juga ada yang mengatasnamakan nama Tuhan dak pula ke buset te toho ya dong toho. Tidak semuanya orang yang beriman marhaposan tuduhane. Jadi kalau dikatakan nama nginang Bapak Ibu Saudara-saudara mengikut Yesus bukan hanya beriman, bukan hanya percaya, tetapi betul-betul mengikut jejak drap langkah Yesus itu, menuntun dan menyandarkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu kalau dikatakan menjadi pengikut Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, tentu kita adalah para pengikut Kristus yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan pola hidup lama. Mari kita tinggalkan pola-pola hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana melakukan panggilan Tuhan itu. Hampir 2 minggu khotbah kita mengenang mengenai panggilan. Tentu profesi setiap orang berbeda. Profesimu mungkin ada yang pedagang, ada yang perusahaan, ada yang instansi pemerintah,
ada yang di macam-macam pekerjaan kita. Tetapi ketika kita sekolah minggu, harus kita sudah sekolah minggu teh, pasti do kita tabulus sekolah minggu. Jemulus sekolah minggu besetori bain desoni. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Lalu selanjutnya dijawab dengan ku jawab ya, ku jawab ya. Tuhan memanggil namamu. Lalu dalam gereja-gereja Amanginang ada baptisan. Dan setiap nama disuratkan kepada Tuhan. Ali Matius, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Rohul Kudus. Artinya, setiap orang percaya terlepas dengan profesi apapun, dengan pekerjaan apapun, latar belakang apapun, semua kita adalah murid-murid yang telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita Manginang melakukan tugas panggilan kita itu sebagai pengikut Kristus? Bagaimana setiap orang melakukan tugas sebagai murid-murid Tuhan Yesus dimanapun kita berada? Lalu sering kami katakan pengkhotbah, adong maniabida ni halak Kristen na porsea di Tuhan Yesus, sian akan aso porsea di Tuhan Yesus sih. Adong maniabida na mulu perbeda halakan unang madohot tita berbeda. Itu tong mulu pamula-mula halakan nasabulah Kristenot tahun unang madohot tita gabe pamula-mula. Mulu gaur halakan di kereta api unang madohot tita gaor. Bolo halakak ko lang nang bangguturi bangsoon, unang madohot tita, mangguturi. Ido sisian ni Tuhan Yesus. Artinya dimanapun kita, di rumah pun kita, di tetangga pun kita, betul-betul mencerminkan bahwa kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, pembawa ke warta kedamaian, pembawa warta keselamatan. Turteridat tong, memang asing gue bahala Kristeno nate inna. Mulu di lingkungan tanwang mulu isokkan, yakit doa kuselu doa laki itu kita. Puasa, masa penengel pinggol alani tuai si patah. Iya kiri kanan, sia muka birang, sia julu, sia gijang, nasuroh nam satoro kan. Ima, alani hacikna si patah, alai, berak boto perasamu, mulu au nggak behu hera hibur behu lalai, penyemangat, rubane, dan gabe tak anggap mengusik dan mengganggu kita. Di pasti di rok kalahar ranik ko majo. Sulu lagi terganggu puah, nah kan. Saya tongko sonang martangyang izabuna bina, memang idot tong. Kalau orang Kristen itu benar-benar harus kuat dan tahan, diterpa badai pun jangan terusik dan mau terganggu. Harus menjadi pencipta kedamaian, pembawa keselamatan dimanapun kita berada. Kalau Yesus berkata, ikutlah aku, tinggalkan pola hidup lama, membawa kehidupan yang berkenan bagi Tuhan itu, pembawa kedamaian itu, di mana kita berada. Persoalannya bagaimana kamu tuh melakukan tugas panggilanmu. Tohoro dak sudihi ta perjamita.
Mulu je warnek epurs kita orang Eropa dulu je warnek kalau enggak lan grebe itu takas dui di dok ai so madhabi bil nasabim baron jamita natekos dia dong. Khotbah yang benar dan yang hidup adalah parange mulai hata-batak. Bahasa Indonesia parange itu adalah tingkah laku, pola hidup, perilaku hidup. Itulah khotbah yang hidup. Itulah khotbah yang benar. Baguk perjamita nama rapi-api. Netuani nama dang boy poligami di HKBP di Protestan. Mulai halakan Baberek kamu ma mulo pedita di hita manang naha pe guarra di halaki rumani gabe bintang iklap pi buido ade sambil gabe bintang iklap buido gabe guru karate pe buido banguli pe buido gabe 5 hali rumani. Jadi khotbah yang hidup itu bukan hanya pelayanan mimbar ini. Kalau kita dikatakan dipanggil menjadi murid-murid Kristus itu adalah di mana kamu berada, di mana profesimu, apa yang bisa kau lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, apa yang bisa kau lakukan untuk menyuarakan kepada orang-orang lain, mari ikutlah aku mengikut Tuhan Yesus. Kita sekarang mau menggugah setiap orang biar jangan ada lagi alasan enak bergereja di pasar minggu unangin na tongkan ya nyanyinya gitu-gitu aja habis sebetulnya na soy botoro ade sebetulnya na suding ganit dia na soy botoro ade anggoy botoro pasti didok ternyata nyanyian ini sih enak semua ya inna ya sugari tazu tuson amang padita jauh dulu seribu atau Mang Durdin Tampu Bolon yang menciptakan musik box. Dakadung dah suatu buide. Sian nomor saya sampai 150 sekian. Lalu kita juga menampung aspirasi itu sambil kita mau merangkul semua para perantau dan saya sudah umumkan semalam saya harus terjun ke universitas-universitas di sini. Ya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini COVID ini sudah berlalu sehingga saya harus berusaha untuk bertemu di kampus-kampus dengan orang-orang Kristen. Nah nanti sore kita ibadah khusus. Jiburu hamuan norrom sudah. Sesemangat joita sudi bodoh nu digijang. Iya. Memanggil orang agar benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus. Agar mau berubah dalam kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Membuang jiwa-jiwa yang lama menjadi jiwa-jiwa yang baru. Mengikut Kristus dengan tulus hati tanpa ada embel-embel. Dan itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara. Ikutlah Tuhan Yesus tanpa sesuatu hal. Yesus tidak ada mengiming-imingi kepada mereka entah apapun. Mereka tidak diiming-imingi jabatan. Mereka tidak diiming-imingi dengan uang, mereka tidak dijanjikan dengan pemberian apa-apapun, tapi mereka mengikut Yesus dengan tulus hati. Nomor huriope tulus mah, jangan ada neko-neko yang lain pikiran kita. Tulus. Yesus tidak menjanjikan apa-apa bagi mereka. Tapi Zebedeus, Simon, Andreas, mereka berempat tulus mengikutnya tanpa melihat apa-apa oleh perkataan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan itulah yang terakhir mau dipesankan khotbah ini, menjadi orang-orang yang tulus. Itulah murid-murid Tuhan, tulus-tulus mak, harus tulus hati. Ya, tidak berpikir yang lain, tidak banyak pertimbangan. Aita bayak kok kalaki dari penjala ikan itu menjadi penjala manusia,
Bisa saya katakan mereka meninggalkan budayanya, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka betul-betul tidak takut apapun yang akan terjadi kalau mereka mengikut Tuhan. Apakah mereka kelaparan, apakah mereka dihina orang, apakah mereka akan menghadapi persoalan yang besar. Mereka tidak memikirkan itu. Ketulusan. Mengikut Yesus harus dengan tulus hati. Tulus mah, hidup besetaro. Mengikut Yesus, hidup bergereja adalah harus dengan jiwa-jiwa dan hati yang tulus. Jangan ada yang aneh-aneh. Mula dong motivasi kita, motivasi tanah asing. Contohnya bergereja mahita besar minggu nadong asing-asing motivasi ta. Ya asa songonon, asa songonan, asa songonon, asa songonon, asa hibeta, asa songonon, asa songonon. Salah itu. Mengikut Yesus itu harus benar-benar tulus. Tidak dibarengi dengan sesuatu hal yang tidak baik dan tidak sehat. Mengikut Yesus berarti kita memasuki kehidupan yang baru. Mengikut Yesus berarti kita mengikuti sesuai dengan apa yang Tuhan akan lakukan di tengah kehidupan kita. Marilah kita semua melakukan tugas panggilan kita. Tentu mengikut Tuhan itu upahnya besar. Tuhan memang tidak menjanjikan sesuatu apa. Tapi bagi setiap orang yang tulus hati mengikut Yesus, tentu upahnya besar. Apa itu? Yesus bersama dengan kita. Yesus menjaga kita. Dia menjadi benteng pertahanan kepada kita. Tentu Dia mengawal dan menentukan seluruh perjalanan kehidupan kita. Tentu itu kita sebut setiap orang yang tulus hati mengikut Yesus, dia akan beroleh penuh berkat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami pada minggu kami hari ini. Tuhan memanggil para murid-murid-Mu yang pertama dari penjala ikan menjadi penjala manusia, meninggalkan kehidupan yang lama memasuki kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan kami yang telah Kau panggil dengan penebusan darah-Mu yang kudus, kami juga telah menjadi murid-murid-Mu. Biarlah kami menjadi pengikut Yesus yang benar-benar tulus dan ikut menjadi penjala-penjala manusia untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat, untuk mencari jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, dan untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah kami memakai kehidupan kami ini menjadi murid-murid Kristus yang selalu bersaksi di dunia ini melalui kehidupan kami, menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan melalui gerak dan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam tugas panggilan kami sebagai pengikut Kristus. Biarlah semuanya kami menyadari akan arti panggilan kami sebagai seorang pengikut Yesus yang harus seturut dengan perjalanan Kristus di setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu dari anak kecil, para remaja, pemuda dan pemudi dan orang tua dan lansia. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan HKBP Pasar Minggu ini.
agar semuanya Tuhan bisa benar-benar bersukacita di dalam perjalanan kehidupan, terlebih-lebih pandemi COVID Tuhan yang belum berakhir sampai saat ini. Karena Tuhan selalu menguatkan kami agar kami selalu dalam keadaan sehat dalam perjalanan hidup kami. Berkati Tuhan seluruh aktivitas gereja-Mu HKBP Pasar Minggu, berkati seluruh para hamba-hamba Tuhan, agar kami Tuhan dengan tulus hati melakukan segala tugas pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.